Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini 1 sampai 15 Agustus 2022 dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general, teman-teman tidak akan resonate untuk semua orang dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya, mungkin sekitar 15 sampai sekitar 50 sampai 90% saja, seperti itu ya, sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang tertarik ke sini. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini alas bedak teman-teman, ini mereknya Wardah ya, ini harganya 120.000. Dan ini juga lipstick, kalian bisa lihat ya model-modelnya seperti apa aja. Seperti ini. Dan ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural teman-teman. Kalian bisa WA kalau kalian suka. Dan itu harganya 120.000 ya. Ini manfaatnya untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, meningkatkan kecantikan pastinya ya, agar menarik dan juga membersihkan aura negatif. Dan ini bisa untuk narik rezeki kalau kalian misalnya di bidang hal apapun yang memang kalian sering pakai, itu akan menarik rezeki insya Allah, seperti itu. Dan ini madu karomah, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis dan juga kelancaran pekerjaan. Ini harganya 90.000 ya, isinya 350 gram. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini 50 ml, ini harganya 130.000. Ini manfaatnya untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang ya, kelancaran pekerjaan dan juga bisa buat usaha dagang. Seperti itu teman-teman. Lipstick, bedak, liontin, cincin, gelang itu bisa dikirim ke luar negeri. Kita ngebahas kehidupan dulu untuk zodiak Gemini ya. Bagi kalian yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Kehidupan zodiak Gemini 1 sampai 15 Agustus 2022. Banyak dari kalian yang sepertinya semakin fokus dengan apapun yang kalian lakukan. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, usaha, tujuan kalian, pendidikan, atau bahkan komitmen. Dari sini kalian tuh seperti mendapatkan berkah atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kalian, karena memang buah dari kerja keras kalian teman-teman selama ini. Kalian mungkin di sini banyak sekali dari kalian ini semakin rajin ini, rajin bekerja, rajin belajar, rajin berusaha, rajin istilahnya mengambil inovasi-inovasi baru untuk istilahnya mungkin langkah-langkah kalian ke depannya kira-kira bagusnya bagaimana dalam hal pekerjaan, bisnis atau apapun itu. Kalian juga semakin hati-hati dalam melangkah, dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, bahkan dalam berbicara. Di sini kalian tuh seperti udah bisa mengimbangi dengan di mana kalian tinggal, dengan lingkungan seperti apa, atau misalnya dalam hal pekerjaan itu dengan lingkungan apapun itu pekerjaan kalian, atau dengan siapa kalian bergaul, ini semakin bisa mengimbangi. Sehingga kalian tuh seperti menjadi orang yang lebih matang, lebih berwibawa, lebih tenang, dan bahkan lebih cerdas banget dalam hal apapun sih. Kalian tuh sepertinya banyak juga dari kalian ini mungkin ya, zodiak Gemini, ada beberapa dari kalian atau mungkin agak banyak yang mempunyai kedudukan yang cukup baik dalam pekerjaan kalian, atau mungkin tokoh masyarakat, atau hal apapun yang memang pemikirannya itu seperti udah stabil, udah tenang, udah seimbang, udah banyak sekali hal-hal yang memang kalian ambil dari kehidupan ini, seperti udah apa ya, udah banyak mengalami atau merasakan asam garamnya kehidupan,
sehingga membantu kalian tuh menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, lebih tegas, dan lebih istilahnya punya pemikiran-pemikiran yang maju ke depan. Dan langkahnya juga semakin hati-hati dan tidak gerasa gerusuk lagi. Dan di sini kalian itu seperti mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih maju, lebih sukses. Ini apapun pekerjaan kalian, sepertinya lagi banyak kesempatan yang menuju kalian untuk meraih kesuksesan. Tetapi di sini kalian juga harus hati-hati dan teliti, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah marah, jangan mudah percaya kepada siapapun, dan jangan mudah istilahnya mengambil keputusan dengan terburu-buru, karena takutnya salah ambil keputusan dan itu pada akhirnya akan kecewa. Seperti itu ya teman-teman, kalian tuh harus fokus dengan apapun yang kalian lakukan, dengan apapun yang kalian kerjakan saat ini, atau apapun yang kalian tuju. Karena kalau kalian nggak hati-hati, nggak fokus, ini takutnya kalian akan menyesal di kemudian hari teman-teman. Tetapi di sini memang positif banget untuk zodiak Gemini di kehidupannya. Lagi banyak sekali berkah yang Tuhan berikan kepada kalian. Ini bisa berhubungan dengan kedudukan, ya, mendapatkan kedudukan atau mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang atau dari perusahaan kalian atau atasan kalian. Tapi bisa juga kalian semakin terlihat lebih matang, lebih berwibawa, lebih tenang, dan lebih bisa fokus kepada apapun pekerjaan kalian. Walaupun mungkin kalian ini bukan seorang yang punya kedudukan tertentu, ya, seperti itu. Dan ini seperti anugerah itu seperti berdatangan, banyak rezeki, banyak kemudahan, ada pekerjaan yang baik atau kehidupan yang semakin baik, atau bahkan di sini kalian tuh seperti tercerahkan secara pemikiran, menjadi orang yang lebih punya inisiatif yang keren banget untuk kehidupan kalian. Kalau punya usaha, kalian tuh bisa mengembangkannya, mungkin gitu. Kalau bekerja, kalian tuh seperti bisa diandalkan, seperti itu teman-teman ya. Dan kalian juga sepertinya akan menjadi orang yang memang semakin bisa meraih apapun yang kalian inginkan dalam hal apapun, karena memang pemikirannya udah semakin maju, semakin tenang, dan semakin seimbang. Seperti itu ya. Kalau hal karir apapun itu, rezekinya tuh lagi bagus. Kalau kalian lagi dijahatin orang, mungkin kemarin-kemarin seperti sekarang ini udah mulai orang-orang yang jahat, orang-orang yang toksik, orang-orang yang tidak baik ini udah mulai menjauh, mental dengan sendirinya. Karena apa? Karena kalian tuh sepertinya terus berkembang, tidak terlalu peduli dengan apapun yang mereka lakukan, dan tetap kalian bisa fokus kepada tujuan kalian, mengasah kemampuan terus, sehingga apapun itu seperti terpental aja. Mungkin beberapa dari kalian juga semakin spiritual dan semakin punya energi positif, dalam arti mungkin banyak karma baik yang kalian lakukan, atau doa-doa baik yang dipancarkan oleh orang-orang yang memang menyayangi kalian. Ini bisa keluarga, orang tua, atau siapapun itu ya. Keberhasilan sih kalau saya lihat di sini, kemudahan. Kita ngebahas keuangannya ya. Nah, ini dia. Ini kalau saya lihat ada dua versi sih teman-teman ya. Kita bahas versi kedua. Versi pertama dulu ya. Banyak dari kalian zodiak Gemini yang semakin percaya diri, semakin tenang, semakin bisa mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kalian dengan pemikiran yang tenang, dengan rasa percaya diri. Kalian udah bisa mengakhiri hal-hal yang toksik dalam kehidupan kalian, dalam pemikiran kalian, sehingga kalian itu seperti melangkah ke depannya itu ringan banget. Jadi banyak keberuntungan yang akan datang kepadamu, dan kehidupan kalian itu seperti terbuka jalannya untuk meraih apapun yang kalian inginkan dalam hal finansial ataupun kehidupan. Seperti mulai tabir-tabir kehidupan, awan-awan itu mulai tersingkir dan diganti dengan kecerahan, dengan segala kemudahan. Di sini ya, kalian ini seperti bisa menikmati hasil dari payah kalian, bisa menikmati hidup dengan tenang. Mungkin rezekinya lancar ya, pekerjaannya juga sukses,
banyak orang-orang yang positif yang mengelilingi kalian ya, mendukung kalian, dan banyak orang-orang baik yang memberikan istilahnya pencerahan atau arahan-arahan yang baik, sehingga kalian tuh seperti punya langkah-langkah yang pasti ke depannya tuh harus seperti apa nih, planning-plannya tuh jelas, jadi seperti nggak ngeraba-ngeraba lagi, jadi otomatis kesuksesan apapun itu menghampiri kalian. Energi kalian juga udah positif banget, karena banyak dari kalian ini semakin spiritual, semakin tenang hidupnya, semakin bisa melepaskan hal-hal yang toksik dalam kehidupan kalian atau kebiasaan buruk kalian. Kalian seperti mengakhiri hal yang toksik, yang tidak baik, dan mengubahnya menjadi yang lebih baik, yang kedepannya tuh seperti sesuatu yang kurang baik dilepaskan dan diganti dengan hal yang positif, sehingga apapun itu energinya semakin tercerahkan, semakin tenang. Dan mungkin ada dari kalian ini di zodiak Gemini yang akan mempunyai pekerjaan baru atau bisnis baru, atau pekerjaan kalian itu semakin berkembang, atau karir kalian di bidang apapun itu semakin berkembang, semakin dikenal orang, semakin diakui kemampuannya, seperti itu ya. Dan orang-orang yang toksik itu seperti menyingkir aja gitu, seperti udah nggak bisa menyentuh kalian lagi, kayak macam gitu, karena energinya di sini positif banget ya. Dan kalian tuh seperti merasa terlahir kembali dengan energi yang baru, dengan jiwa yang baru, dan pemikiran yang baru, dengan cara pikir kalian yang baru. Langkah-langkah kalian tuh seperti terarah dan tercerahkan. Banyak orang-orang yang baik yang mengelilingi kalian, seperti memberikan dukungan. Ini bisa dukungan secara moral, secara materi, secara arahan, atau bahkan secara doa ya. Seperti itu ya teman-teman. Bagus banget sih. Kita ngebahasnya untuk yang versi kedua. Yang versi kedua ini banyak dari kalian yang belum bisa melepaskan kebiasaan kurang baik yang biasa kalian lakukan, atau pemikiran-pemikiran yang terlalu berpikiran tuh seperti rasa khawatir berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan itu membuat kamu tuh seperti terikat, nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena pemikirannya di situ-situ aja gitu loh. Jadi rasa khawatir, rasa takutnya itu membuat kamu tuh seperti malas untuk melangkah, malas bekerja, malas mengambil inisiatif, malas mengambil istilahnya berpikir untuk berkembang, malas, dan adanya marah terus. Dan itu membuat kamu tuh seperti diam di tempat, mumet, merasa orang lain itu tidak mengerti kalian, padahal bukan seperti itu, karena kalian juga tidak bisa istilahnya mengimbangi pemikiran kalian yang kurang baik itu. Dilepaskan dulu, diganti dengan harapan-harapan yang baik dan semangat yang baik. Dan disini kalian tuh kadang-kadang seperti merasa lelah sendiri, entah lelah tentang kehidupan, entah pemikiran kalian sendiri, atau orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari kalian, dan kalian tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, hal-hal seperti ini harus dilepaskan teman-teman. Kalau kira-kira ada orang-orang yang memang tidak baik dan memanfaatkan kalian dalam hal apapun, itu coba lepaskan. Karena orang-orang seperti itu, atau kehidupan seperti itu, atau pemikiran seperti itu, atau hal apapun itu akan membuat kalian tuh seperti nggak bisa melangkah ke hal yang lebih baik, seperti terikat, terkungkung gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalian harus mengambil keputusan kalau kalian sayang dengan diri kalian sendiri. Seperti itu teman-teman. Banyak hal yang memang harus kalian pikirkan, yang harus kalian raih yang lebih baik, lebih positif lagi gitu. Kalau memang ada hal-hal yang tidak positif ini bisa berhubungan dengan orang lain atau seseorang, lepaskan. Masih banyak hal yang harus kalian perjuangkan. Masa depan kalian masih panjang, masih banyak yang harus kalian raih. Seperti itu. Jangan membuang waktu percuma dengan hal-hal yang kurang positif. Entah dari diri kalian sendiri, lingkungan, kebiasaan, atau bahkan orang-orang yang memang ada di dalam kehidupan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan semuanya itu ada dalam diri kalian sendiri. Bagaimana langkah kalian yang bisa kalian ambil, kuatkan hatimu dan ambil langkah terbaik. Minta petunjuk sama yang Maha Kuasa, karena kita semuanya dikembalikan kepada yang kuasa ya, seperti itu.
libatkan yang maha kuasa menurut kepercayaan kalian masing-masing ya, dalam langkah apapun yang akan kalian ambil. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan itu yang terbaik. Tapi biasanya kalau saya ya, ketika kita dalam kesusahan, kesedihan atau kesulitan, ya kembalinya kepada yang kuasa. Kita minta yang terbaik dengan sepenuh hati kita dan terus-terusan, jangan semasa sekali aja gitu. Insya Allah ada jalannya nanti. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya. Nah, di sini kalian tuh seperti akan mendapatkan bantuan atau kabar baik dari seseorang atau dari jauh. Ini bisa berhubungan dengan bantuan finansial, atau ada juga tawaran pekerjaan, atau ada bisnis yang sukses, atau ada orderan ya, seperti ada job. Nah, itu secara rezeki. Tetapi kalian juga sepertinya akan mendapatkan seseorang yang memang bisa benar-benar tulus membantu kesusahan kalian. Kalau kalian lagi ada kesusahan, bisa tentang sakit atau hal apapun itu ya teman-teman. Dari sini kalian juga sepertinya akan mendapatkan pencerahan, atau seperti tercerahkan bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang selama ini mungkin hubungannya kurang baik dengan kalian. Ini bisa berhubungan dengan keluarga besar, orang tua, mertua, atau siapapun itu, bahkan dengan suami yang mungkin sering ada selisih paham karena kurang komunikasi, kurang pembicaraan dari hati ke hati. Seperti itu teman-teman ya. Dari sini kalian juga sepertinya ingin mungkin ada dari kalian ini seperti ingin membuka usaha baru, ingin join bisnis atau kerja dengan orang-orang yang pernah kalian kenal, mungkin seperti itu. Dan ini seperti akan ada kabar baik yang memang mengarah ke situ. Secara keharmonisan memang harus dijaga ya, tetap dalam hal bicara, karena mungkin sepertinya entah karena kesel, entah karena capek, entah karena hal apapun, kekecewaan atau hal apapun itu, kadang-kadang terlontar kata-kata yang memang pedas, agak kasar, atau mungkin agak ngebentak, dan itu membuahkan banyak sekali kesalahpahaman atau membuahkan perselisihan, pertengkaran. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau masalah keuangan harus agak hemat dulu ya, karena banyak sekali pengeluaran yang akan kalian lakukan. Ini bisa berhubungan dengan hal apapun, ini bisa usaha atau bepergian, atau ada urusan tertentu, bahkan berhubungan dengan anak atau kesehatan, seperti itu. Dan kalau kalian misalnya ketemu ada seseorang atau keluarga atau siapapun itu yang selama ini selalu bikin masalah dalam keluarga kalian, dalam rumah tangga kalian, tahu-tahu datang minta maaf, kalian juga harus hati-hati, takutnya manipulasi ya. Tetap istilahnya kalian memaafkan, bersikap baik, tetap kalian juga harus hati-hati, jangan terlalu mudah percaya. Seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas yang single. Yang single ini sebenarnya lagi banyak sekali keberkahan atau kebahagiaan atau ketenangan, banyak hal yang harus kalian syukuri. Mungkin rezekinya lagi bagus ya, lagi banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan yang kalian dapatkan. Dan mungkin kalian juga akan bertemu dengan seseorang yang memang akan memberikan komitmen kepada kalian yang jelas, seperti itu. Atau akan bertemu gebetan baru yang membuat kalian tuh seperti berbunga-bunga kembali ya, secara cinta hati. Dan ini sepertinya orang yang memang membuat kalian tuh seperti senang banget, karena orang itu menarik, terus cerdik, cerdas, dan juga nggak ngebosenin. Maksudnya ide-idenya itu ada aja untuk pergi bersama. Dan kalau misalnya mau pergi bersama ataupun mau bareng-bareng ngobrol itu seperti nggak ngebosenin, ada aja ceritanya yang bikin kalian tuh sepertinya ketawa gitu, suasana itu berwarna gitu loh, nggak monoton, mungkin seperti itu. Tapi ini sepertinya agak mudah bosen ya, agak mudah bosen orangnya. Tapi orangnya sebenarnya baik, cuman memang agak mudah bosen. Terus kalau lagi sibuk itu seperti nggak ngabarin, nggak apa gitu, kayak macam
Mungkin kalian merasa ini beneran cinta nggak sih gitu, kayak macam gitu. Kalau pas lagi sibuk gitu nggak ngabarin, nggak apa, bahkan sampai berhari-hari juga begitu, bisa seperti itu. Mm-mm. Dan mungkin akan ada dari kalian ini bertemu dengan atau dikenalin dengan keluarga dari pasangan, mungkin bagi kalian yang udah serius banget ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single parent ya, dan single parent laki-laki dan perempuan ini sama nih, lagi banyak berkah, lagi banyak kebahagiaan. Ini bisa berhubungan dengan finansial, kedudukan, kepercayaan, atasan atau tempat atau bos kalian, mungkin seperti itu, atau kalian tuh seperti dikasih kepercayaan oleh lingkungan atau instansi tertentu. Tapi ini kalau tentang cinta, kalian bertemu dengan orang yang benar-benar tulus mencintai kalian dan bisa memberikan komitmen, bahkan Islam di sini cukup mapan atau bahkan mapan ya. Kalau dia seorang laki-laki yang mapan banget, dan mungkin mapan ini bisa berhubungan dengan keuangan yang mapan, tapi bisa juga berhubungan dengan keuangannya biasa saja, tapi pribadinya itu udah matang banget, udah siap untuk berkomitmen, mungkin seperti itu. Kalau seorang perempuan ini perempuan yang cerdas, mandiri, tetapi cukup keras, tetapi secara keuangan baik. Ini ada, jadi intinya mandiri secara keuangan, enggak tergantung kepada siapapun. Seperti itu teman-teman ya. Sukses terus ya, bahagia terus, dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Kalau kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.